Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ziarah wali itu adalah kita ke sana, di dekat makam wali itu kita ngerayu pada wali itu agar kita didoakan hajat kita kepada Allah. Padahal wali itu sudah mati. Kemudian pakai argumen, orang yang soleh itu tidak mati, pada hakikatnya mereka al-ahya dan mendapatkan nikmat di sisi Allah. Mereka masih hidup, tetapi sudah di alam barzah. Dan itu jangankan mereka yang diyakini sebagai wali-wali itu, Nabi saja kita tidak diperkenankan untuk seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak orang yang tahu banyak hal tentang Islam, tapi dia tidak menerapkan. Tahu kalau salah satu pembuktian mendekatkan diri kepada Allah itu ada momen tahunan namanya kurban. Tahu Pak, gimana enggak tahu? Dia punya majelis pengajian, bahkan dia punya kaum, bahkan dia punya langgar, punya masjid, kadang punya pesantren. Tahu Pak, kalau namanya kurban itu adalah bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tahu. Tapi itu tidak diterapkan. Ya, tidak diterapkan, atau yang bersangkutan menerapkan tetapi tidak menyampaikan secara detail kepada kaumnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada masyarakatnya. Sehingga kita ketahui Pak, di masyarakat-masyarakat tertentu namanya hari raya kurban itu langka sekali orang berkurban. Padahal kalau dilihat dari kemampuan materi secara fisik, rumahnya bagus-bagus, pekerjaannya juga bagus-bagus. Ada yang pegawai negeri, ada yang sawahnya banyak, sepeda motor ada, sapi punya, seperti itu. Tetapi di lingkungan itu minim sekali, bahkan nyaris tidak ada yang kurban. Ini salah siapa? Salah siapa? Ya, inilah, maka sekedar pengetahuan di dalam Islam itu tidak cukup, karena bukti dari pengetahuan itu, dari hidayatul ilmu itu adalah hidayatul taufik yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kemampuan hati untuk bisa mengikuti informasi kebaikan dari ad-dinul Islam itu. Maka Nabi berdoa demikian, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa, dan keterpeliharaan, kehormatan. Artinya apa? Memohon kepada Allah agar kita oleh Allah dimampukan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, tidak melakukan hal-hal, meninggalkan keharaman-keharaman yang akan mengotori harga diri, mengotori nilai kehambaan dia sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-afa, dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang memalukan, baik malu nilainya di hadapan manusia maupun malu apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutil, ya Pak, berkata-kata yang tidak sepantasnya di muka umum, terus kemudian berzina, kemudian macam-macam, berjudi, ya. Sekarang marak judi online Pak, Insya Allah, Subhanallah.
judi online, nggak kelihatan, nggak ada mejanya, nggak ada. Kalau dulu judi itu ya di lingkaran begitu, apakah bola digelindingkan, apakah kotak dadu apakah main kartu. Sekarang ini canggih, dan Indonesia menempati ranking pertama perputaran uang perjudian online itu. Nah ini Allah alam, MUI lagi mengupayakan, mendesak pemerintah untuk bersama-sama dengan masyarakat menanggulangi judi online ini. Tapi konon kabarnya justru malah ada yang merencanakan membuat kasino terbesar di Asia Tenggara oleh orang Indonesia di Indonesia. Ini bencana. Ini jadi al-afa. Kita menghindari dari semua keharaman-keharaman dalam rangka kita menjaga keterpeliharaan diri di hadapan Allah dan di hadapan segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, yang terakhir adalah tentang kekayaan hati tadi itu. Kaya hati itu gimana sih, Pak? Kaya hati itu adalah orang yang sudah merasa tidak butuh, qanaah. Meskipun kaya, punya segalanya, tapi kalau masih geragas, Pak, masih masih tamak, itu sesungguhnya masih miskin. BLT jelas-jelas dari regulasinya itu untuk orang miskin. Tapi karena tamak tadi itu, ya siapapun kalau ditawari yang tamak-tamak ini, meskipun punya ini punya itu, ya pasti mau. Itu. Kalau yang tidak tamak, meskipun seperti apapun, kalau dia punya kekayaan hati, ya biarlah diambil yang lebih membutuhkan. Saya alhamdulillah meskipun tidak berlebih, ya cukup. Misalkan seperti itu. Tapi kalau tamak, Pak, ini dalam hal BLT ini memang sudah nyata-nyata diberikan. Dalam hal yang lain, dalam usaha-usaha lain, membuat usaha, membuat bisnis yang mematikan pengusaha-pengusaha kecil misalkan, atau melakukan sesuatu yang tidak saja dampaknya itu menambah keuntungan yang besar bagi dia, tapi mematikan pihak-pihak lain. Ini korun namanya, ini tamak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini doa kepada kita untuk agar bisa qanaah, merasa cukup di dalam hidup. Terakhir, kalau Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah seperti itu, di mana Nabi itu adalah orang yang sudah maksum, sudah terpelihara dari kesalahan-kesalahan. Logikanya, apalagi kita sangat membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala hal-hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi mengisyaratkan bahwa kalau kita berdoa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada nabi. Nabi saja berdoa kepada Allah. Idza sa'alta lillah. Apabila kalian memohon, mintalah kepada Allah. Nabi tidak bisa mengabulkan doa-doa. Nabi saja berdoanya kepada Allah. Apa ada Ustadz yang meminta kepada Nabi? Ada. Meminta kepada Nabi di saat Nabi SAW masih hidup pun ada sahabat yang meminta kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak bisa lakukan, yang itu sudah menyangkut hak Allah. Misalkan tentang keselamatan akhirat, tentang ini. Kalau minta berdoa atau memohon dengan hal-hal yang sifatnya teknis duniawi, tidak masalah. Meskipun hakikatnya itu juga minta pertolongan kepada Allah. Minta kepada Allah rumahnya supaya bagus. Terus terjemahannya adalah, implementasinya adalah manggil tukang, minta tolong pada tukang. Nah, seperti itu. Ini birokrasinya seperti itu. Minta rezeki, ya birokrasinya harus bekerja, menjalin interaksi dengan konsumen, dengan orang-orang, sehingga ada interaksi, ada transaksi, ada rezeki. Itu syariatnya seperti itu. Rasul SAW, kepada Rasul saja
yang sekarang sudah meninggal diharamkan untuk memohon atau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Pak, apalagi hanya kepada selain Nabi. Ada orang yang kita yakini keramat, kita yakini dia wali, makamnya kita datangi, kita datang ke sana dalam rangka apa? Agar hajat kita terkabul. Ini dari banyak sisi tidak ada yang masuk Pak. Misalkan begini, dari sisi kita berdoa kepada Allah, tapi dengan bertabaruk, dengan mendekat di makam wali misalkan. Karena wali ini diyakini orang yang dikasihi oleh Allah, sehingga kalau kita berdekat-dekat dengan orang yang dikasihi oleh Allah, doa kita kepada Allah itu akan dikabulkan. Ini pemahaman yang salah. Di makam Nabi saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan seperti itu. Ya, yang kedua, kita bertabaruk seperti yang disarankan oleh penceramah cantik siapa itu, Surabaya Kenjeran, sekarang sudah dapat panggung di RCTI Pak, itu dengan yakinnya menyatakan, Bu Ibu, ziarah wali itu gimana? Katanya gitu. Ziarah wali itu gimana? Ziarah wali itu adalah kita ke sana, di dekat makam wali itu kita ngerayu pada wali itu agar kita didoakan hajat kita kepada Allah. Berarti sama kan Pak? Mendekat ke makam wali, kita meminta kepada wali, kita rayu wali itu agar mendoakan kita. Padahal wali itu sudah mati. Kemudian pakai argumen, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu tidak mati, pada hakikatnya mereka al-ahya dan mendapatkan nikmat di sisi Allah, sehingga kita masih boleh untuk meminta mereka mendoakan kita untuk kebaikan kita. Mereka masih hidup tetapi sudah di alam barzah, dan itu jangankan mereka, para wali yang diyakini sebagai wali-wali itu, Nabi saja kita tidak diperkenankan untuk seperti itu. Kalau kepada orang soleh yang masih hidup, kita memang disyariatkan untuk meminta didoakan. Tapi kalau kepada orang yang sudah meninggal, sudah berpindah ke alam barzah, ini tidak ada pensyariatan apapun, bahkan bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Siapa sih namanya itu? Ya itulah Neng Umi Laila apa siapa itu? Ini rame Pak. Bahkan sebagian umat Islam mendesak MUI untuk turun tangan, untuk membatasi atau untuk apalah namanya, karena dikhawatirkan sangat-sangat merusak akidah umat gitu. Ini, jadi kita harus berhati-hati. Nabi saja kalau berdoa kepada Allah, dan ketika ada sahabat yang meminta sesuatu kepada Nabi SAW untuk dikabulkan hajatnya, di mana Nabi tidak punya kemampuan itu, Nabi SAW menyatakan, idza sa'alta lillah. Kalau kau berdoa tentang hal-hal yang tidak saya jangkau, maka mintalah kepada Allah. Kalau minta untuk membenahi genteng, misalkan seperti itu, minta untuk dipijitin, ya bisa saja. Tapi kalau minta untuk keselamatan, minta untuk agar acaranya nanti sukses, agar hajatnya terkabul, ini harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kepada orang yang sudah mati, sealim apapun. Ada Pak, orang jamaah umrah atau jamaah haji itu memasukkan sesuatu bungkusan ke makam Nabi di Masjid Nabawi itu. Geger Pak, langsung geger, langsung diblokir, orang itu langsung diringkus, ditangkap, langsung diblokir, disterilkan tempat itu, kemudian dibuka makam itu. Dan makam itu kalau dibuka ya di dalamnya masih ada ruangan. Itu makam Nabi yang sebenarnya itu beberapa lapis begitu Pak. Itu tidak bisa, yang diintip itu bukan makam itu masih rumah juga, itu rumah-rumahan juga. Nah, takut karena itu nanti jangan-jangan bom atau apa, akhirnya oleh askar itu kemudian dibuka dengan sangat hati-hati, diambil bungkusan itu Pak. Bungkusan itu diambil, dibuka Pak, ternyata isinya proposal permintaan kepada Nabi agar hajat-hajat dia terkabulkan. Ini satu bentuk ketersesatan yang nyata. Maka hadis yang ke-71 ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tadi itu, kalau kita berdoa kepada Allah, Nabi saja berdoa kepada Allah,
apalagi Nabi ketika sudah meninggal, itu tidak boleh kita mintai. Sedangkan masih hidup saja Nabi menolak untuk didoa, untuk dijadikan tempat berdoa, itu Nabi menolak itu. Apalagi sekarang sudah meninggal, itu Nabi. Apalagi yang selain Nabi, itu makam Nabi. Apalagi yang makam selain Nabi, itu adalah arwah Nabi. Apalagi yang arwah yang bukan Nabi, semakin jauh larangannya. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini kita mendapatkan hidayatul ilm dan hidayatul taufik. Pengetahuan yang sudah kita dapatkan, alhamdulillah, karena itu atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, kita semua tidak ada di tempat ini. Yang kedua, setelah informasi itu masuk dan kita fahami, kita diberi hidayatul taufik, kekuatan hati kita untuk menjalankan kebenaran yang sudah kita ketahui tadi itu. Kalau tidak, Pak, tidak mungkin, sepinter apapun orang, sebanyak apapun pengetahuan orang, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil dia akan menjalankan ketaatan tadi itu. Para orang-orang munafik, orang-orang di zaman Nabi kurang apa? Ustadznya sudah Nabi sendiri, setiap hari dibimbing oleh Nabi, setiap hari berinteraksi dengan Nabi, berguru kepada Nabi langsung. Toh di antara mereka masih ada orang-orang munafik yang sesungguhnya hatinya tidak digerakkan oleh Allah, tidak diberi taufik untuk menjadi orang yang bertakwa sungguhan. Ciri utama orang munafik ketika zaman Nabi adalah kalau sholat itu, Pak, berjamaah itu hanya 3 waktu, ya, asar, duhur, maghrib. Isya dan subuh ini tidak datang, Pak. Jadi maka tidaklah orang-orang itu munafik kecuali mereka meninggalkan sholat isya dan subuh. Kenapa isya dan subuh? Waktu itu belum ada PLN, sehingga masjid itu gelap. Nah, kalau gelap mereka merasa aman, meskipun nggak datang, nggak diketahui oleh Nabi dan para sahabat yang lain. Kalau siang nggak datang, wah nanti diketahui kalau nggak datang. Harus datang. Asar, duhur, apa tadi? Asar, duhur, maghrib, datang. Isya, subuh, ini karena gelap nggak datang. Nggak diketahui kok. Jadi diantara, kemudian timbul satu kaidah, diantara ciri kemunafikan yang nyata di kalangan umat Islam adalah orang yang mengabaikan sholat berjamaah subuh dan isya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, sekeluarga besar kita, Allah selamatkan, Allah bimbing selalu, Allah beri hidayah, al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ini, sehingga kita, sekeluarga besar kita, tetangga-tetangga kita, saudara seiman, seislam kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.